Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih, selamat pagi. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Di luar hujan, tapi saya percaya itu tidak menghalangi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tenangkan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini atas anugerah-Mu bagi setiap kami, sehingga kami bisa kembali bangun dari tidur kami untuk kembali bersyukur kepada Tuhan dengan melandaskan seluruh kehidupan kami kepada firman-Mu. Bersabda dan berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami siap mendengarkan, karena hanya melalui firman-Mu lah kami memperoleh tuntunan dan kekuatan untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya berikan topik tahan uji karena dipuji Tuhan. Ya, tahan uji karena dipuji Tuhan. Kita akan membaca landasan firman Tuhan yang melandaskan renungan kita pada pagi hari ini dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Sekali lagi, bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Ya. Jadi di dalam ayat ini saudara, dijelaskan kepada kita bahwa orang yang tahan uji adalah orang yang dipuji Tuhan sesungguhnya. Ya. Kita akan merenungkan apa sih yang dimaksud dengan orang yang tahan uji adalah orang yang dipuji Tuhan. Lalu bagaimana dengan orang yang memuji diri? Apakah juga boleh dikatakan dia tahan uji? Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, salah satu ciri kesombongan adalah suka memuji diri sendiri. Ya. Segala sesuatu berfokus kepada saya, me, ya. Jadi self-center. Jadi semuanya berpusat kepada diri sendiri. Nah, sesungguhnya orang yang demikian saudara merupakan orang yang penuh kelemahan sebenarnya. Namun karena dia memiliki banyak kelemahan, maka dia sebenarnya menutupi sisi-sisi kelemahan dirinya itu ya dengan selalu tampil bermegah di hadapan orang, saudara. Nah, ini ciri-ciri orang yang memuji diri, saudara. Jadi sebenarnya di satu sisi orang ini merasa bahwa dia itu adalah orang yang memang pantas dipuji, merasa layak untuk dipuji, tetapi di sisi lain sebenarnya dia sedang menutupi satu kelemahan dirinya, begitu. Ya, sesungguhnya dia sedang ada di dalam keadaan yang tidak layak sebenarnya, atau tidak tahan uji, rapuh sebenarnya, rapuh. Ya, rapuh karena bisa jatuh di dalam kesombongan. Ya. Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan yang begitu hebat menurut saya, yang luar biasa, ya, yang dipakai Tuhan untuk melayani orang-orang atau jiwa-jiwa di luar daripada kaum Yahudi. Ya. Seorang rasul. Ya. Dan kalau kita melihat dari pasal yang ke-10 2 Korintus ini saudara, di sana dia sedang menjelaskan tentang bagaimana ya posisi dia di dalam konteks daerah-daerah di mana dia pelayanan, saudara. Ya. Dia tidak menganggap satu hal yang harus dia bermegah untuk segala sesuatu yang dia sudah lakukan. Ya. Dia katakan demikian, saudara. Ya. Kami tidak mau bermegah melampaui batas. Ya.
Kami tidak mau melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Jadi artinya Paulus menyadari betul bahwa pelayanan dia, kalaupun dia bisa melayani seluas apapun di dalam masa pelayanan dia, itu bukan karena dia, tetapi karena Allah yang melayakkan dia untuk bisa melayani di tempat-tempat itu, saudara. Nah, saudara-saudari yang saya kasih, seringkali banyak orang yang kemudian keluar, ya, boleh dikatakan keluar dari hal yang sudah selayaknya sebenarnya Tuhan patok bagi dia. Ya. Termasuk itu di dalam area memuji diri, saudara. Ketika kita keluar dari batas-batas yang seharusnya ada dalam diri kita, ya kita sudah jatuh di dalam kesombongan sebenarnya. Ya. Di luar batas. Ya, artinya memuji diri kelewatan, saudara. Nah, dalam konteksnya Paulus ini berbicara soal tempat pelayanan, saudara. Ya, daerah kerja yang dipatok Allah bagi dia. Ya, artinya satu kepercayaan Tuhan bagi dia di dalam pelayanan, dan itu tidak dia kemudian menganggap itu sebuah hal yang harus dia bermegah. Ya. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi, tidak sepatutnya kita sebenarnya memuji diri sendiri. Ya. Biarlah pujian itu sebenarnya datangnya dari Tuhan saja. Ya. Kalau pujian datangnya dari Tuhan, maka dikatakan kita akan tahan uji. Walaupun kita memuji diri, ya, tahan uji, tapi yang mengukur kualitas hidup kita ialah Tuhan. Sekali lagi, kita mungkin memuji diri dan merasa bahwa sudah tahan uji, sudah hebat begitu. Tapi ingat, kualitas hidup kita itu yang menentukan adalah Tuhan. Ya. Tetapi beda dengan kalau misal Tuhan yang memuji kita. Pastilah itu sesuai kebenaran dan kenyataan yang kita alami. Bukan sedang menutupi diri, tetapi memang itulah apa adanya. Karena Allah melihat hati kita, saudara. Tapi ketika kita memuji diri kita tidak melihat lagi hati kita, tetapi kita melihat bagaimana penilaian orang yang ada di sekitar kita. Itu sesuatu yang berbeda. Bagaimana Allah melihat hati kita dan kita melihat diri kita, kemudian kita merasa kita tahan uji, lalu kita memuji diri, lalu kita senang dengan semua itu. Semua ukurannya karena apa yang ada di sekitar kita, bukan apa kata Tuhan. Ya. Orang yang sering memuji diri sendiri akan mudah sekali tergelincir, saudara. Tergelincir, akan mudah jatuh di dalam dosa kesombongan. Ya. Pujian dan sanjungan dari manusia itu seringkali menjadi alat yang ampuh sesungguhnya, saudara, untuk menjatuhkan kita ke dalam hal-hal yang tidak benar, untuk menjerat kita di dalam kehidupan yang tersesat oleh iblis. Sekali lagi, sanjungan-sanjungan di dalam diri kita seringkali itu bisa membawa kita ke dalam kejatuhan. Saudara-saudara, pada pagi hari ini saya hendak mengatakan jangan memuji diri kelewatan. Jangan memuji diri kelewatan. Ya. Galatia pasal 6 ayat 4 berkata, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Ya. Kita harus menguji pekerjaan kita sendiri. Maka ketika kita menguji pekerjaan kita sendiri, maka kita boleh bermegah melihat keadaannya, bukan melihat keadaan orang lain. Ya. Galatia pasal 6 ayat 4 ini, saudara, jelas, tegas. Artinya yang kita boleh memuji atau mengukur adalah pekerjaan kita. Bukan kemudian mengukur diri kita kepada orang lain, lalu kemudian kita bermegah, lalu kita sombong. Ya. Sekali lagi perlu saya tegaskan bahwa memuji diri sendiri sama saja dengan kesombongan. Dan ingat, kesombongan adalah kebencian Tuhan. Kesombongan adalah kekejian di hadapan Tuhan. Kesombongan adalah sesuatu yang jahat yang harus kita hindari, saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, satu kali
ya, melalui Obaja, ya, Tuhan mengingatkan tentang Edom yang begitu congkak. Di dalam Obaja pasal 1 ayat 4 di sana dikatakan, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, ya, kepada Edom, bahkan sekalipun sarangmu di tempat di antara bintang-bintang, dari sanalah aku akan menurunkan engkau. Saudara, tidak ada satu bagian pun dari diri kita yang dapat kita bangga-banggakan. Amen. Tidak ada, saudara. Tidak ada satupun dari diri kita yang boleh kita bangga-banggakan di hadapan Tuhan dan kita merasa itu adalah sesuatu yang layak kita peroleh. Ya, kita kemudian sombong karenanya. Tidak ada, saudara. Ya, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 17 dikatakan, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kemegahan kita itu hanya ada di dalam Tuhan. Itulah sebabnya ketika Tuhan sendiri yang memuji kita, maka kita akan menjadi pribadi yang tahan uji. Pribadi yang tidak akan mudah tergelincir. Pribadi yang tidak akan mudah jatuh di dalam kesombongan. Karena kita akan disadarkan bahwa segala sesuatu yang mungkin kita bisa capai, itu bukan karena diri kita, tetapi itu semua karena pemberian Allah dalam anugerah. Amin, saudara. Bahkan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita, saudara. Dia berkata, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Pengajaran Yesus ini adalah pengajaran yang begitu amat sangat luar biasa di dalam menjelaskan bagaimana kita harus bersikap di dalam keadaan-keadaan tertentu yang membawa kita kepada kesombongan. Ya, bagaimana kita menghindarkan kesombongan? Ya, Allah atau Yesus sendiri berkata, yang terbesar, ya, siapapun, baik segi jabatankah, dia harus menjadi seorang pelayan. Presiden sekalipun adalah pelayan masyarakat, saudara. Tetapi kalau presiden itu hidup di dalam kesombongan, dia tidak mau turun melihat rakyatnya, dia tidak mau melihat apa yang menjadi keluhan-keluhan rakyatnya, maka sebenarnya dia sedang hidup di dalam kesombongan. Tapi puji Tuhan kita memiliki presiden yang begitu luar biasa, Presiden Joko Widodo, yang begitu amat sangat rendah hati. Dan ketika dia merendahkan dirinya, ya, firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 23 ini, dia akan ditinggikan. Itulah kemudian kita melihat dalam pribadi presiden kita ini. Ya, dia semakin ditinggikan. Walaupun dia direndahkan, tetapi Allah terus meninggikan dia. Luar biasa, saudara. Ini adalah orang-orang atau kualitas diri yang tahan uji. Bukan dipuji oleh manusia, tetapi ketika dia dipuji oleh Tuhan. Ya. Kita harus belajar dari apa yang dikatakan oleh Paulus pada pagi hari ini kepada kita, saudara. Ya. Jangan kita menjadi orang yang kemudian lupa diri. Bahkan Yesus sendiri mengajarkan demikian. Ya, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini harus menjadi satu peringatan kepada kita. Sehingga di dalam segala apapun, dimanapun, ya, kita harus senantiasa meletakkan diri kita benar di hadapan Tuhan. Tidaklah menjadi pribadi-pribadi yang sombong, pribadi-pribadi yang tidak tahan uji karena sedang asik di dalam memuji dirinya sendiri. Pagi hari ini, biarlah Tuhan sendiri yang menuntun kita, yang membimbing kehidupan kita. Bahkan memasuki 1 minggu lagi di depan, ya, kita mau hidup kita direndahkan hanya di dalam tangan Tuhan saja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-9 berkata demikian, saudara. Tuhan membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalan-jalannya. Jadi Tuhan membimbing orang yang rendah hati, saudara, menurut hukum.
dan Ia mengajarkan jalan-jalannya. Kalau Tuhan yang membimbing kita, Tuhan yang menuntun langkah hidup kita di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu, dan bahkan di sepanjang umur hidup kita, mengajarkan jalan-jalannya kepada kita. Saya mau bertanya, mungkinkah kita bisa jatuh di dalam kesombongan? Pasti tidak, saudara. Karena kita akan memiliki sikap merendahkan diri di dalam rencananya. Itulah yang akan menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga kehendak kita. Sehingga kita tidak menjadi pribadi yang rapuh, jatuh di dalam kesombongan. Tetapi sebaliknya, kita menjadi pribadi yang tahan uji. Karena Tuhan sendiri yang membimbing kita. Tuhan sendiri yang menuntun kita. Tuhan sendiri yang mengukur kita. Bahkan Tuhan sendiri yang memuji kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi pada pagi hari ini. Mau pilih mana? Mau pilih dipuji manusia atau dipuji Tuhan? Mau pilih mana? Mau tahan uji dalam ukuran Tuhan atau tahan uji di dalam ukuran kita? Kalau kita berkata kita tahan uji dalam ukuran kita, maka saya mau katakan kita sedang mengukur diri karena situasi yang ada di sekitar kita. Karena pandangan-pandangan orang. Karena apa yang dikatakan oleh publik yang memanggil-manggil kita. Yang senantiasa mungkin mengagung-agungkan kita. Dan saya mau katakan hati-hati. Anda sedang ada di dalam area yang rapuh. Ya, area yang bisa membawa ke dalam kejatuhan. Tergelincir dalam kesombongan. Pagi hari ini, biarkan diri kita dibimbing dan dituntun Tuhan. Melalui firman-Nya, melalui hukum-hukumnya. Sehingga dengan demikian, kita akan menjadi pribadi yang tahan uji. Karena dipuji Tuhan. Amin. Doa saya sepanjang hari ini, saudara senantiasa kokoh di dalam iman percaya kepada Dia. Menjalani sepanjang hari dengan berharap hanya kepada Yesus saja. Mari kita tenangkan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini atas berkat dan kemurahan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami bisa kembali mendengarkan firman. Dan pada pagi hari ini kami menyadari bahwa ketahanan diri yang harus kami miliki adalah ketahanan diri karena dipuji Tuhan, karena telah melewati segala sesuatu yang membuat kami mungkin ada potensi jatuh di dalam dosa kesombongan. Namun karena Engkau yang membimbing, menuntun langkah kami, maka kami percaya potensi itu akan terhindar dari kami. Kami akan senantiasa terjaga. Kami akan senantiasa tekun dan bahkan tahan uji dalam segala apapun, dalam hal apapun. Baik dalam hal-hal yang sifatnya mungkin duka maupun dalam hal yang sifatnya mungkin suka. Yang membawa kami seringkali tergoda untuk bermegah kepada diri kami sendiri. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, ajar kami untuk terus memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menuntun kami. Terima kasih, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Satu minggu lagi Engkau akan menuntun kami. Sepanjang hari ini lagi Engkau akan membimbing kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menaikkan doa ucapan syukur kami. Karena percaya Engkau Tuhan yang bersedia menjawab doa-doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sepanjang hari ini. Pastikan saudara senantiasa mengandalkan Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.